Nggih, sama-sama, matur suwun, Mbak Salsa. Udah selesai nggih. Alhamdulillah. Selesai Nggih, tadi nggih. itu validitas dan reliabilitas. Saya yang mau bertanya, langsung aja, Mbak. Saya yang mau bertanya. Atau review materi yang tadi mau menjawab pertanyaan jika boleh. Ada banyak loh tadi pertanyaannya. Enggak, saya takut. Ada pada ngantuk ya. Insya Allah, maaf ya. Ada yang mau bertanya atau mau menjawab, silakan. Bagus saya Kang. Tadi pertanyaannya Kang Burhan ada empuh pura mau ya. Itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kang Zai mau menjawab jika boleh. Sengaja nggak dijawab ya. Nggak usah dijawab ya. Oh, Kang Teguh, Masya Allah. Lihat. Sahlan. Kak Agustian mau menjawab. Kak Agustian. Kak Agus Driono mau menjawab. Monggo, silakan. Di sini lagi azan dan nanti puji-pujian, guys. Nggak kedengeran nanti. Gitu. Anjir. Nunggu azan aja kita ya, nunggu selesai dulu. Mbak Salsa sendirian, Mbak Nada gak gabung ya? Gak ada kabar ya? Udah tahu beliau kemana. Oh, anu ada Takaza, ada Dina. DL, dinas luar. Luar. Ya, tadi yang ngasih tahu saya Kang Huzaid. Masya Allah. Insya Allah. Mencurigakan. Mencurigakan. Bau-baunya tidak tahu. Ya sudahlah, alhamdulillah. Gimana tadi Izin menjawab Kang. Oh iya, Asik. bagus itu yang ditunggu. Monggo. Silakan. Silakan. Ya ini Jangan menjawab cuma dari pertanyaan dijawab pertanyaan ya. Kang Ayo, Kang ayo, Mas ayo. Ruhin dulu. Bagaimana langkah-langkah membuat analisis jalur ya Kang Mas Ruhin ya? Mana yang Gini, oh gini gitu. ku betul. Nah, di sini yang saya cari tadi, alhamdulillah sudah ketemu ada beberapa langkah, ada 8 langkah. Nah, kebanyakan dari langkah-langkah itu semuanya menghitung semuanya, Kang. Dari yang pertama, menentukan struktur hubungan antar variabel berdasarkan diagram kerangka. Nah, itu juga tercantum rumusnya. Nah, ya kemudian yang kedua, menghitung koefisien korelasi sederhana. Nah, di situ juga tercantum rumusnya. Rumusnya ya kayak tadi yang ya kurang lebihnya kayak Mbak Salsa tadi. Ada ininya ada itunya, ada X, ada Y. Kemudian berikutnya yang ketiga, harga koefisien korelasi antar variabel dalam metrik. Kemudian menghitung metriknya. Kemudian yang kelima, menghitung koefisien jalur. Nah, menghitung lagi. Kemudian menghitung koefisien determinasi. Kemudian menghitung lagi pengaruh variabel lain. Kemudian menghitung pengaruh parsial. Nah, di situ ada 8 tahapan untuk mencari analisis jalur. Apakah menjawab Kang Mas Ruhin? Intinya kalau mencari analisis jalur itu kita harus ngitung-ngitung terus ngitung. Rumus semua Boleh, isinya, Kang. Buruan. Atas jawabannya. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Latif Aziz. Siap. Oke. Apa itu kausalitas? Kausalitas itu yang saya pahami itu hubungan sebab akibat. Kurang lebihnya seperti itu. Misalnya
misalnya ada anak yang rajin belajar, itu adalah yang rajin giat belajar itu adalah salah satu sebabnya. Akibatnya rajin belajar sama giat itu menjadi pinter. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Pak Aziz, saya paparkan dulu ini apa namanya ini? Apa sih, Kang Huzai? Gambar mana ya? Enggak ada sih. Nah, ini nih. Apakah sudah terlihat? Ini adalah salah satu contoh contoh menggunakan analisis jalur. Ya seperti dia. Misalnya lingkungan kerja, di sini ada lingkungan kerja, kemudian motivasi atau dorongan, kemudian kompensasi, dan yang terakhir kepuasan. Nah, dari 4 faktor ini menjadikan berpengaruh dalam loyalitas kerja atau kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan ini menjadi apa, Met? Met? Ini jadi kinerja karyawannya. Kurang lebihnya seperti ini gambaran jalur analisis dari 4 faktor ini. Kemudian berikutnya loyalitas, kemudian ke ini. Kalau misalnya faktornya cuman ada ada lingkungan kerja saja tapi tidak mendapatkan motivasi, jadinya loyalitas kerjanya itu tidak sempurna atau tidak bagus atau ada yang kurang gitu. Itu berpengaruh kinerja karyawannya. Kemudian kalau misalnya tidak ada motivasi atau kompensasinya kurang, itu juga berpengaruh juga. Atau kepuasannya itu berpengaruh dalam loyalitas kerjaan. Apakah menjawab Pak Aziz? Pak Latif? Iya Mas, ya terima kasih atas jawabannya. Ya Alhamdulillah. Berarti intinya saling berkaitan. Ya, intinya saling berpengaruh atau berkaitan. Kemudian pertanyaan dari Bu Simen, variabel meditasi itu apa sih? Variabel mediasi adalah suatu variabel yang sering digunakan untuk proses atau variabel proses. Nah, itu bentuk variabel mediasi ini rumus-rumus, Bu. Nanti bisa dilihat di makalah, itu bentuknya rumus-rumus. Nanti dari rumus-rumus itu kita mendapatkan suatu hasil ya kayak angka-angka gitu 0,5 atau 0 berapa lah. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah menjawab Bu Simen? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Jadinya analisis jalur ini kebanyakan tentang rumus-rumus, Bu. Oke. Berarti ini sebenarnya proses tetapi dengan menggunakan variabel ini digunakan dalam rangka proses menuju variabel yang lain begitu atau bagaimana ini saya kurang lebihnya seperti itu. Makasih banyak Bu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama. Weh, Kang Burhan sudah jawab, yang lain ikhlas saja ya. Mungkin mau ada yang menambahkan atau menanggapi? Ada yang menanggapi? Enggak ya. Allah.
Materi menjawab materi yang tiga materi. Mbak Salsa nggak ada yang tanya ya. Wah enak kali itu. Membantu menjawabkan boleh. Monggo, Kang Agus, Kang Hussein. Atau ada yang mau membantu menjawabkan juga boleh itu. Tadi apa pertanyaannya saya sampai lupa. Ya itulah pertanyaannya apa tadi. Bu Simon baru kelihatan Bu. Takon Rahmat. Bu Simon kok baru kelihatan gitu. Hah? Tidak ada yang menanggapi atau membantu menjawabkan. Kalau UTBK itu nanti masuknya ke PTN ya, Mat? Ke UIN? Ya. Oh, beda lagi. Sepan ya? PTN itu yang kayak UNES. UNES bukan kalau PTN. Oh, berarti yang lolos UTBK Ya itu Allah. ini ya? Siapa itu? Adiknya Mas Indra. Masih ada Itu pertanyaan UTBK. gantung tadi. Punya Kang Huzi dengan Kang Agus. Ada yang mau menjawabkan tadi yang di Kang Agus itu apa tadi? Analisis analisis komparasi ya, komparasi. Kapan kita pakai analisis komparasi dan kapan atau syaratnya apa? Dua data atau dua variabel itu bisa dikomparasikan. Kemudian yang kalau Kang Hozai ini ngapain tadi faktor? Oh ngapain kita analisis faktor yang saya tangkap itu menyederhanakan variabel yang terlecek banyak banget kita sederhanakan seperti itu dengan analisis faktor. Tapi ujung-ujungnya kita pelajarin lagi satu-satu. Paham gue, Met? Jadi tujuannya ngapain? Kita sederhanakan. Seperti itu. Hujan, coy. Ya, ada yang mau bantu menjawab? Udah lemes, Kang. Lemes. Panji. Tidak apa-apa. Sambil minum boleh. Wah, TD sahabat. Mbak Ija. Buset dah, Met. Sudah. Ini sudah. Besar, Lampung lah, balik. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kang Mundir, mengapa kok banyak sekali variabel? Gue yakin hampir semua dari kita pasti udah tahu kalau Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Pertama adalah untuk memudahkan ekonomi interpretasi. 1990. Maksudnya kepriwe? Maksudnya gimana? Yaitu dengan menyederhanakan faktor-faktor, kita itu bisa apa ya?
memahami hubungan antara variabel yang terhubung. Jadi kalau variabel-variabel tersebut itu kok identik lah, hampir-hampir mirip-mirip, itu akan lebih sederhana dan lebih dipahami orang karena jumlahnya yang sedikit. Karena kalau jumlahnya terlalu banyak, kadang-kadang memang itu kurang memahamkan karena saking banyaknya variabel. Kemudian yang kedua adalah menghemat waktu dan biaya penelitian tentunya. Karena apa? Karena dengan berkurangnya jumlah variabel yang ada, tentu akan mengurangi waktu, tenaga yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel faktor-faktor tersebut. Seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya tadi ada pertanyaan, kenapa pada akhirnya warung-warungnya juga dipretel maning? Oh tentu tidak. Karena untuk menyederhanakan faktor-faktor yang ada, untuk menyatukan faktor-faktor yang ada, tentu yang sejenis. Tentu yang memiliki kesamaan yang sangat-sangat identik. Jadi bukan mentang-mentang ini cuma mirip dikit terus disamakan, bukan. Tapi sangat identik. Nah, faktor tersebut sangat identik sehingga dapat disederhanakan dan dijadikan satu variabel seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga. Ya, izin menjawab. Tadi 3 pertanyaan secara beruntun ya, terutama dari Kang Mundir, kapan kita perlu uji komparasi? Ya, yang jelas pertama kalau ada tugas, kalau nggak ada yang ngapain gitu kan. Terus yang kedua, menguji perbedaan antara 2 atau lebih kelompok. Kita pengen tahu ini perbedaannya 2 kelompok. Tadi saya contohkan adalah raksasa e-commerce di Indonesia, yaitu Shopee dan Tokopedia. Perbedaannya seperti apa sih di harga dan kualitas? Kita tadi sudah menyimaknya tentunya. Ya, secara singkat seperti itu. Lalu syarat apa yang harus dipenuhi untuk melakukan uji komparasi? Yang jelas pertama adalah data yang sesuai, yang real, yang sedang terjadi. Lalu independensi data. Pastikan bahwa data itu saling bebas atau tidak terkait satu sama lain. Karena untuk menghindari bias dalam analisis statistik. Selanjutnya homogenitas varians. Varians antar kelompok atau sampel harus serupa. Uji seperti uji T atau ANOVA mengasumsikan homogenitas varians antar kelompok. Selanjutnya ketidakberlebihan atau ketidaksamaan dalam distribusi data. Ukuran sampel yang memadai, normalitas, dan terakhir skala pengukuran yang sesuai. Mohon maaf batuk ya. Selanjutnya Bu Simen, kenapa sih itu Gen Z itu senang belanja online, khususnya mahasiswa? Perlu kita ketahui Gen Z adalah dia atau mereka yang lahir pada pertengahan tahun 90 hingga awal 2010. Ya, saya sendiri ya di bawah 2000. Jadi ya termasuk Gen Z. Kenapa sih mereka itu senang beli secara online? Ya kita rasakan sendirilah. Teknologi mudah diakses. HP kuota ada, M-banking ada, dana banyak. Ya udah tinggal sambil tiduran terus check out deh. Terus kemudahan dan kenyamanan. Beragamnya pilihan. Kita tahu sendiri di Shopee, Tokopedia banyak banget pilihan produk dan juga pilihan harganya. Terus yang nggak kalah penting ini ibu-ibu sangat senang dengan yang namanya diskon. Diskon apalagi ketika momen 10-10, 11-11, 12-12 kayak di Shopee. Dan keamanan transaksi online yang meningkat. Di mana ketika belanja itu, barangnya tidak sampai, pasti ada uang kembalian. Uangnya kembali.
karena barangnya nggak sampai. Karena saya juga pernah di Shopee seperti itu. Sudah 2 minggu, 3 minggu, akhirnya dibatalkan oleh sistem, uangnya kembali ke Shopify. Tapi saya pesan buat teman-teman, jangan Shopee Pay Later. Kalau belum mampu ya jangan Shopee Pay Later, ngono. Sabar. Begitu jawabannya. Mohon maaf apabila banyak yang tidak jelas. Sekian. Terusin. Enggak. Jawabannya Mas Agus. Berarti saya juga jadi tambah terbuka bahwa faktor-faktor yang panjenengan jelaskan tadi, kalau memang dianalisis memang betul sekali. Jadi sistem sekarang banyak dimudahkan dengan adanya internet, data, apalagi kalau ATM-nya uangnya banyak, betul sekali. Terima kasih Mas Agus. Bu, sama-sama. Sedikit tambahan, apalagi ada fitur COD. Sekarang di Shopee apa ya, COD, bayar dulu apa gimana itu? Buka barangnya baru bayar. Lah dulu kan harus bayar dulu baru buka. Sekarang dimudahkan. Tetapi dengan fitur COD seperti ini, ternyata banyak toko-toko di Shopee itu mereka meniadakan COD. Ya pada belum Bu ya. Ya terserah Shopee lah. Sekian. Bagaimana? Sudah sampai mana? Mohon maaf, saya tadi ada rapat mendadak. Mas Agus? Suara saya kedengeran, mboten? Terdengar sangat, sorry. Oke, hasilnya tadi apa diskusi hari ini? Kita harus pakai Shopee yang banyak diskonnya, terus murah Bu harganya. Itu. Kayaknya pertanyaannya Pak siapa tadi yang tanya ya? Pak Mundir, kapan kita perlu pakai uji komparasi dan sebabnya apa? Begitu. Ini tadi kan contohnya di makalah ini dengan kan kaitannya dengan Shopee tadi. Dan ada pertanyaan tentang komparasi. Jawabannya sudah belum? Sudah Bu. Sudah. Dan dari saya tentang makalah jenengan, walaupun jenengan secara lisan sudah mengakui bahwa itu hasil karya orang lain, ya, mengakui bahwa itu hasil karya orang lain, tapi harus dicantumkan. Harus dicantumkan bahwa jenengan ngambil dari siapa, tidak semerta-merta keseluruhannya. Harus ada sumber yang menyatakan bahwa ini loh saya ngambil dari hasil atau dari hasil pemikirannya. Siapa Mas yang diambil? Jenengan ngambil sebentar, dari Bu. Iya Bu, sebentar Bu. Ya. Nah, itu kan jejaknya jadi hilang karena jenengan tidak mencantumkan sebagai sumbernya. Maka jenengan akan mencari lagi yang menjadi sumber jenengan. Jadi harus dicantumkan. Sudah ketemu Bu. Iya. Ini milik Giseli Vicky Harso namanya. Beliau itu mahasiswa program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Begitu Bu. Surabaya. Nah hasilnya perbedaannya di mana? Perbedaannya signifikan atau tidak signifikan? Menurut saya
tidak terlalu Bu, karena hampir semua responden itu maksudnya imbang gitu loh. Misal saya ambil contoh di harga yang ditawarkan penjual pada aplikasi Shopee kompetitif dan bervariasi. Meski produknya itu sama dengan yang di Tokopedia. Nilai skornya itu 4,36, sedangkan kalau di Tokped 3,54. Jadi menurut saya tidak terlalu menjomplang apa ya istilahnya. Beda banget. Oke. Tentang kenapa menggunakan komparasi dan sebagainya sudah disampaikan ya ke Pak Mundir ya. Oke, yang lainnya, yang Burhanuddin tadi hasil dari diskusinya gimana? Burhanuddin? Oke, Bu. Hasil diskusinya tadi apa? Tadi yang pertama, bagaimana langkah-langkah analisis jalur. Itu langkah-langkahnya ada 8 langkah, Bu. Kebanyakan dari langkah-langkah tersebut itu menghitung rumus statistik. Hilang ya, Mas? Iya. 4 analisis jalur ya untuk perhitungan analisis sebagai awalnya yaitu di ANAVA sebelum jenengan menghitung untuk regresi, korelasi dan seterusnya sampai komparasi. Yang presentasi lagi siapa tadi? Hanya 2 ya? Hah? Mbak Salsa. Hasilnya Mbak Salsa apa tadi? Hasilnya Mbak Salsa? Bingung banget. Hilang ya? 3, Salsa Ramadhani, Salsabila. Yang selanjutnya tadi siapa? Mas Agus, tadi yang presentasi lagi siapa Mas Agus? Saya, Bu. Husein. Bang Huse bin Harmanto. Terkait apa? Bu, tentang analisis faktor. Hasil diskusinya apa? Hasil diskusinya tadi itu mengapa banyak sekali variabel, kemudian disederhanakan, walaupun nanti ujung-ujungnya dipreteli lagi. Terus jawabannya? Jawabannya, ya untuk menyederhanakan variabel-variabel yang ada itu tidak sederhana, gitu. Ada aturannya ya, ada standarnya ya. Standarnya apa? Standarnya harus memiliki identitas apa? Kesamaan, Bu, kesamaan yang identik. Harus dicari yang identik dulu ya. Oke. Keren banget ya. Yang kelima siapa yang presentasi? Apanya 4? Ngomong 4, Bu. Tinggal 4. Yang tidak presentasi siapa untuk tugas dari analisis? Kalau tema sudah semua kalau tema. Tapi hanya ada yang tidak presentasi ya? Ada yang 1 presentasi seperti. Memang kalau tema sudah semua. Tema sudah semua deh. Saya sudah punya catatannya yang tidak presentasi siapa nih. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali tadi saya ada rapat mendadak. Mudah-mudahan jenengan tidak apalah dalam titik-titik ya. Untuk analisis data, besok ujiannya adalah ujian ujiannya take home ya. Nanti saya kirim untuk soalnya, tapi dikumpulkan di panitia tanda tangan. Begitu nggih? Dikerjakan di rumah tapi tetap dikumpulkan. Tidak dikirim lewat grup dan sebagainya, tapi hardnya. Di sana nanti jenengan akan menganalisis tapi juga mendefinisikan sampai kesimpulannya. Ya. Jadi tidak hanya ini loh sudah dihitung. Nah, hasil hitungannya itu jenengan definisikan dengan baik. Di sana kan sudah ada
judulnya, sudah ada variabelnya, terus jenengan membuat hipotesisnya. Nah, dari hipotesis itu jenengan sampai simpulan. Kenapa menggunakan alfa 0,5 sampai 1 ya? Sampai kesimpulannya itu didefinisikan dengan baik. Ya. Jadi tolong saya diingatkan 2 hari sebelum ujian biar nanti saya kirim atau nanti saya kirim hari ini ya. Tapi jenengan punya waktu panjang sekali kalau saya kirim hari ini. Intinya take home ya, Mas Hussein. Mas Hussein. Panggilannya siapa, Mas? Usai, Bu. Usai. Teman-teman sudah tidak ada yang on cam. Tidak ada yang on cam. Tidak ada pertanyaan kan ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita akhiri nanti saya kirim untuk soalnya untuk pertemuan selama 1 semester ini. Oke, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin informasinya tidak tersampaikan dengan baik dan seterusnya. Dan satu pesan, nanti kalau pada waktu sudah yudisium nilai jenengan belum muncul, secepatnya untuk menghubungi saya gitu nggih. Nah, siapa tahu saya kayak kehilangan data jenengan di tugasnya atau di presentasinya atau di makalah pada waktu presentasi itu yang menjadikan nilainya belum keluar, maka jenengan mohon untuk segera menghubungi saya pada waktu sudah yudisium nilai. Jadi agar bisa diperbaiki dengan secepatnya. Begitu nggih? Halo? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, begitu. Nggih, dari gimana? Sebenarnya Bu, jauh dari kata paham, Bu. Ngapunten. Ya nggak apa-apa, nanti kita kan masih bisa ketemu lah ya. Kalau jenengan lagi skripsi, bisalah nanti kita komunikasi. Syukur-syukur sudah paham semuanya. Kalau belum ya monggo bisa berkomunikasi. Ini loh caranya gimana cara mencari ini dan seterusnya. Karena teori sama langsung praktek kan agak berbeda nih. Gitu. Jenengan bisa ketemu saya, mudah-mudahan saya bisa membantu jenengan begitu nggih. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih atas kerjasamanya dalam 1 semester ini. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Mas Agus. Mas. Monggo bareng-bareng. Nggih. Assalamualaikum duluan, Kang. Assalamualaikum. Ayo Bu duluan, Bu. Assalamualaikum.